Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Saya di sini bernama Suwandi. NIM saya 13 19 10 20 10 04. Mata kuliah pengukuran listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal-soal UAS yang telah saya kerjakan kemarin. Langsung saja. Sebuah galvanometer diuji dalam rangkaian berikut di mana E sama dengan 1,5 volt, R1 sama dengan 1 ohm, R2 2500 ohm, R3 sama dengan variabel. Dengan membuat R3 pada 450 ohm, defleksi galvanometer adalah 150 mm. Dan untuk R3 sama dengan 950 ohm. Defleksi berkurang menjadi 75 mm. Nilai resistansi galvanometer dan sensitivitas arus galvanometer tersebut adalah, langsung saja, IG sama dengan R1 dibagi R1 ditambah R3 ditambah RG dikalikan IT. IG1 sama dengan 2 kali IG2. IG sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 450 ditambah RG sama dengan 2 kali 1 dibagi 1 ditambah 450 ditambah RG. RG sama dengan ditemukan 40 ohm. RT sama dengan R2 ditambah R1 dikali R3 ditambah RG dibagi R1 ditambah R3 ditambah RG. 2500 ditambah 1 dikali 450 ditambah 40 dibagi 1 ditambah 450 ditambah 40 sama dengan 2500 ohm. IT sama dengan 1,5 volt dibagi 2500 sama dengan 0,6 mA. IG sama dengan R1 dibagi R1 ditambah R3 ditambah RG dikalikan IT. Sama dengan 1 ditambah 1 dibagi 1 ditambah 450 ditambah RG dikalikan 0,6 sama dengan 1,2 mikroampere. SI sama dengan 1,5 dibagi 1,2 mikroampere, ditemukan sebuah hasil 125 mm per mikroampere. Lanjut soal yang kedua, nilai resistor yang dipasang pada sebuah sun ariton pada ampermeter seperti pada gambar berikut dengan tahanan dalam Rm 50 ohm dan arus defleksi penuh 1 mA agar menghasilkan batas ukur untuk rangkuman ganda 1 ampere, 5 ampere dan 10 ampere adalah dilakukan mencari tiga persamaan. Untuk persamaan pertama, batas ukur 1 ampere, Ra ditambah Rb ditambah Rc sama dengan 1M 1M dikali Rm dibagi 1A dikurangi IM sama dengan 50 dibagi 5999 untuk persamaan pertama. Batas ukur kedua yaitu batas ukur 5 ampere, Ra ditambah Rb sama dengan IM dikalikan Rc ditambah Rm dibagi 5 ampere dikurangi IM sama dengan Rc ditambah 50 dibagi 4,9999. Batas ukur 10 ampere, Ra sama dengan IM dikali Rb ditambah Rc ditambah Rm dibagi 10 ampere dikurangi IM sama dengan Rb ditambah Rc ditambah 50 dibagi 9,999. Dari persamaan 1 dan 2 didapatkan 4,999 Ra ditambah 4,999 Rb dikurangi Rc sama dengan 50. 5000 Rc sama dengan 200,2. Rc sama dengan 0,04 ohm. Dari persamaan 1 dan 3 didapatkan 9,99 Ra dikurangi Rb dikurangi Rc sama dengan 50. 10.000 Rb sama dengan 450,45 dikurangi 400,4. Rb sama dengan 5,005 dikalikan 10 pangkat min 3. Untuk soal yang ketiga, dari dua metode voltmeter ampermeter seperti gambar A dan B berikut, maka untuk mengukur tahanan yang tinggi dapat digunakan gambar bla 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 bla, berikan alasan Anda. Karena dengan asumsi berarti bahwa tahanan ampermeter adalah 0 dan tahanan voltmeter terhingga sehingga kondisi rangkaian tidak terganggu. Dalam gambar A, arus sebenarnya true current yang disarankan ke beban diukur oleh ampermeter, tetapi voltmeter lebih tepat menggunakan tegangan sumber daripada tegangan beban nyata. Untuk mendapatkan tegangan yang sebenarnya pada beban, penurunan tegangan di dalam ampermeter harus dikurangkan dari penunjukan voltmeter. Jika voltmeter dihubungkan langsung di antara ujung-ujung tahanan seperti dalam gambar B, dia mengukur tegangan beban yang sebenarnya, tetapi ampermeter menghasilkan kesalahan atau error sebesar arus melalui voltmeter. Dari kedua cara pengukuran Rx ini kesalahan tetap dihasilkan. Cara yang betul untuk menghubungkan voltmeter bergantung pada nilai Rx beserta tahanan voltmeter dan ampermeter. Umumnya tahanan ampermeter adalah rendah, sedangkan tahanan voltmeter adalah yang tinggi.
Dalam gambar A, ampermeter membaca arus beban atau IX yang sebenarnya dan voltmeter mengukur tegangan sumber atau VT. Jika Rx besar dibandingkan terhadap tahanan dalam ampermeter, kesalahan yang diakibatkan oleh T penurunan tegangan di dalam ampermeter dapat diakibatkan dan VT sangat mendekati tegangan beban yang sebenarnya atau Vx. Dengan demikian, rangkaian gambar A adalah yang paling baik untuk nilai-nilai pengukuran tahanan tinggi atau high resistance values, dan gambar B voltmeter yang membaca tegangan beban yang sebenarnya atau Vx. Jika Rx kecil dibandingkan terhadap tahanan dalam voltmeter, arus yang dialirkan ke voltmeter tidak begitu mempengaruhi arus sumber dan IT sangat mendekati dengan arus beban sebenarnya atau Ix. Berarti rangkaian gambar B paling baik digunakan untuk pengukuran nilai-nilai tahanan rendah atau low resistance values. Soal yang selanjutnya adalah soal 4. Nilai resistor pengaruh yang harus dipasang pada sebuah gerak The horizontal dengan tahanan dalam Rm 100 ohm dalam skala penuh IDP sama dengan 1 miliampere agar menjadi voltmeter DC rangkuman ganda dengan batas 0 sampai 10 volt, 0,50 volt, 0,250 volt, dan yang terakhir 500 volt seperti pada gambar yang ada di samping ini. Rangkuman yang pertama, rangkuman 10 volt, RT sama dengan 10 dibagi 1 miliampere sama dengan 10 kilo ohm. R sama dengan RT dikurangi R4 ditambah RM. 50 kilo ohm dikurangi 10 kilo ohm menghasilkan 40 kilo ohm. Rangkuman yang kedua, rangkuman 50 volt, RT sama dengan 50 dikurangi dibagi 1 miliampere sama dengan 50 kilo ohm. R sama dengan RT dikurangi R4 ditambah RM. 50 kilo ohm dikurangi 10 kilo ohm menghasilkan 40 kilo ohm. Rangkuman yang ketiga, rangkuman 250 volt, RT sama dengan 250 dibagi 1 miliampere sama dengan 250 kilo ohm. R sama dengan RT dikurangi R3 ditambah R4 ditambah RM menghasilkan 200 kilo ohm. Rangkuman yang terakhir 500 volt, RT sama dengan 500 dibagi 1 miliampere sama dengan 2500 kilo ohm. R sama dengan RT dikurangi R3 ditambah R4 ditambah RM. 500 dikurangi 250 sama dengan 250 kilo ohm. Soal yang kelima, yaitu dengan soal gambar berikut adalah alat ukur frekuensi yang disebut bla 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 bla. Jelaskan prinsip kerja dari alat ukur tersebut. Prinsip kerja dari frekuensi meter, karena yang di atas tersebut adalah alat ukur frekuensi meter, adalah sinyal yang akan diukur frekuensinya diubah menjadi barisan pulsa. Satu pulsa untuk menghasilkan setiap siklus sinyal, kemudian jumlah pulsa yang terdapat pada interval tertentu dihitung dengan cara counter elektronik. Karena pulsa ini dari siklus sinyal yang tidak diketahui, jumlah pulsa pada counter merupakan frekuensi sinyal yang diukur. Karena counter elektronik ini sangat cepat, maka sinyal dari frekuensi tinggi dapat diketahui. Soal yang keenam, sebuah gambar Lissajous tertentu dihasilkan dengan memasukkan tegangan sinus ke terminal-terminal memasukkan vertikal dan horizontal sebuah CRO. Gambar ini membentuk 5 garis singgung terhadap vertikal dan 3 terhadap horizontal. Gambarlah Lissajous tersebut dan tentukanlah frekuensi sinyal yang dihubungkan ke penguat vertikal yang jika frekuensinya tegangan masukan horizontal adalah 3 kHz. Jawaban langsung. Perbandingan 5:6. Vertikal dibanding horizontal. 5000 Hz dibandingkan dengan 6000 Hz atau 5:6. Oke, soal yang ketujuh. Gambar berikut adalah tabung dari osiloskop. Jelaskan prinsip kerja terjadinya berkas cahaya pada gratikul osiloskop dan bagaimana menentukan tegangan yang tertampil pada layar dengan gratikul tersebut. Saat kita menghubungkan probe ke sebuah rangkaian, sinyal tegangan mengalir dari probe menuju pengaturan vertikal dari sebuah sistem osiloskop vertikal system atau atenuator yang akan melemah sinyal tegangan input, sedangkan amplifier akan menguatkan sinyal tegangan input. Pengaturan ini ditentukan oleh kita saat menggerakkan knob volt per diff pada user interface osiloskop. Tegangan yang keluar dari sistem vertikal ini diteruskan menuju pelat defleksi vertikal pada sebuah CRT cathode ray tube. Sinyal tegangan yang dimasukkan ke pelat ini nantinya akan digunakan oleh CRT untuk menggerakkan berkas-berkas elektron secara bidang vertikal saja ke atas atau ke bawah. Sampai poin ini dapat disimpulkan bahwa vertikal system pada osiloskop analog berfungsi untuk mengatur penampakan amplitudo dari sinyal yang diamati. Selanjutnya, sinyal masuk ke dalam pelat defleksi vertikal. Sinyal tegangan yang teraplikasikan di sini menyebabkan berkas-berkas elektron bergerak. Tegangan positif mengakibatkan berkas elektron bergerak ke atas, sedangkan tegangan negatif menyebabkan elektron terdorong ke bawah. Sinyal yang keluar dari vertical system tadi juga diarahkan ke trigger system untuk memicu sweep generator yang menciptakan apa yang disebut dengan horizontal sweep, yaitu pergerakan elektron secara sweep menyapu ke kanan dan ke kiri.
dalam dimensi horizontal atau dengan kata lain adalah ungkapan untuk aksi yang menyebabkan elektron bergerak sangat cepat menyeberangi layar dari suatu interval waktu tertentu. Pergerakan elektron yang sangat cepat dapat mencapai 500.000 kali per detik. Inilah yang menyebabkan elektron yang tampak seperti garis pada layar. Misalnya seperti daun kipas pada kipas angin yang tampak seperti lingkaran saja saat berputar. Pengaturan berapa kali elektron yang bergerak menyeberangi layar inilah yang dapat kita anggap sebagai pengaturan periode frekuensi yang tampak pada layar. Bentuk konkretnya adalah saat kita menggerakkan knob temper diff pada osiloskop. Pengaturan bidang vertikal atau dan horizontal secara bersama-sama akhirnya dapat mempresentasikan sinyal tegangan yang kita amati ke dalam bentuk grafik yang dapat kita lihat pada CRT. Sehingga sinyal tegangan yang dimasukkan ke dalam plat ini nantinya akan digunakan oleh CRT untuk menggerakkan berkas-berkas elektron secara bidang vertikal saja ke atas atau ke bawah. Soal yang selanjutnya itu soal nomor 8. Jika suatu rangkaian jembatan seperti pada gambar, berapakah nilai resiko Sx? Rx. Rx sama dengan RAD dikalikan RBC dibagi RCD dikali Rx. Rx sama dengan 400 kali 100 dibagi 10 atau menghasilkan 4 persamaan untuk mencari L dan F pada rangkaian jembatan AC berikut. Langsung saja kita jawab. Rx sama dengan R1 dikali R2 dibagi R3. Lx sama dengan R1 dikali R2 dikalikan dengan R. Untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10, jelaskan jenis dan prinsip kerja dari ADC berikut. ADC atau Analog Digital Converter, prinsip kerjanya adalah mengkonversi sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang merupakan rasio perbandingan secara input dan tegangan referensi. Sebagai contoh, bila tegangan referensi adalah 5 volt, tegangan input 3 volt, rasio input terhadap referensi adalah 60%, jadi jika menggunakan tegangan ADC 8 bit dan skala maksimum 255 akan didapatkan sinyal digital sebesar 60% dikalikan 255 atau sama dengan 153 dalam bentuk desimal, sedangkan dalam bentuk biner 1001 1001. Oke, terima kasih sampai sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.